Selamat pagi Mbak Sanda. Pagi Bu. Gimana nih Mbak Sanda kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, ini tadi ada mata kuliah sebelumnya apa langsung ke sini menemui saya? Tadi pagi ada mata kuliah Bu. Mata kuliah apa Mbak Sanda? Mata kuliah penelitian kuantitatif. Oh, itu dosennya siapa ya Mbak Sanda? Pak Mudar Bu. Oh, Pak Mudar. Iya. Iya. Mbak Sanda ini di sini ngekos apa? Oh ya, dari rumah kayak PP gitu. Iya saya PP Bu. Oh PP. Tapi dulu pernah sih ngekos di semester 1. Oh, tapi cuma bentar. Iya. Iya. Cuma semester 1 aja. Oh, cuma 6 bulanan aja berarti. Iya nggak sampai sih Bu, nggak sampai 6 bulan kayaknya. Oh. Semester 1 belum selesai sudah pulang. Oh, kenapa Mbak Sanda kok milih pulang? Gimana ya Bu ya, nggak kerasan gitu loh Bu. Kan ada teman saya juga dekat rumah saya, dia juga PP. Ya saya mau PP gitu Bu, nyoba. Jadi kan saya nggak kan juga sering pulang. Jadi kalau libur pulang, terus kalau nggak ada mata kuliah pulang. Jadi sering pulang. Ya pulang aja, dan nggak ngekos. Oh, lo emang rumahnya di mana Mbak Sanda? Di Gresik Bu, Gresik mana? Beringin Anom. Oh, Renano. Berarti dekat rumah saya itu Mbak Sanda. Oh iya, Iya. Belajarnya di mana? Rumah saya di itu loh Mbak Sanda, di Balongbendo. Oh iya, deket Bu. Iya. Tinggal nyebrang aja nih. Iya, tinggal nyebrang. Ada sungai di depan rumah saya. Oh iya, Iya. Oh, rumahnya depan sungai. Iya. Oh, sering banjir nggak Mbak Sanda? Ya banjir sih Bu, kayak banjirnya sih nggak sampai turun ke jalan sih Bu, ya banjir aja, airnya naik gitu. Jadi kan ada tambangan gitu Bu. Iya. Jadi tutup gitu loh Bu, nggak bisa. Oh, tapi berarti nggak pernah banjirnya sampai masuk rumah gitu nggak Enggak. pernah ya? Oh. Cuma naik aja lah airnya. Ya, oke. Alhamdulillah ya kalau Iya, gitu. alhamdulillah. Oke. Di sini saya tahu nih Mbak Sanda sebenarnya itu ada yang ingin disampaikan ke saya, hal yang lebih penting dari pembicaraan kita sebelumnya. Tapi maaf ya Mbak Sanda, di sini saya tuh cuma punya waktu sekitar 20 menitan. Nah, Mbak Sanda kira-kira cukup nggak waktu 20 menit itu ngobrol sama saya? Iya Bu, nggak apa-apa, cukup kok. Cukup. Kalau nggak cukup kita bisa jadwal di hari lain Mbak Sanda. Hari ini aja Bu. Hari ini aja. Oke. Oke, kalau gitu sebelumnya saya mau mengingatkan ya, kalau di sini saya tuh kan hanya konselor saja. Nah, konselor itu hanya sebagai fasilitator saja, membantu aja lah, membantu Mbak Sanda. Nanti entah itu solusinya, keputusannya itu tetap ada di tangannya Mbak Sanda sendiri, gitu ya. Paham? Iya Bu, paham. Oke. Kalau gitu, ini apa sih yang sedang Mbak Sanda rasakan hari ini? Jadi itu saya itu kayak merasa apa ya Bu, jengkel gitu loh Bu, marah banget. Marah. Ya benci juga sih sama adalah suatu orang ini tadi. Oh, benci, jengkel, marahnya tuh sampai yang kayak gimana Mbak Sanda? Apakah ada dendam juga atau gimana? Kalau dendam sih enggak ya Bu ya benci aja sih, kayak mau gimana ya Bu ya, kayak gitu loh Bu. Oh, gitu. Iya. Oke. Terus kalau itu apa ya namanya? Kayak perilaku Mbak Sandanya itu gimana? Ke orang itu tadi ya katanya Mbak Sanda. Ya saya itu ya sebenarnya sih ini tuh masih apa ya Bu ya, masih dibilang saudara sih Bu, kayak keluarga lah gitu. Ya kalau ketemu gitu ya masih komunikasi, tapi kayak udah nggak gimana ya, kayak nggak seneng aja gitu loh Bu sama orangnya ini. Jadi ya males aja gitu ya lihatnya.
Oh gitu. Emangnya sebelum Mbak Sanda merasakan marah, benci, jengkel kayak itu tadi itu ada apa? Peristiwa apa? Kejadian yang apa sampai Mbak Sanda itu merasa seperti itu? Jadi gini Bu, saudara saya ini kan ini tuh bisa dibilang gimana ya, adik sepupu saya. Dulu itu kejadiannya sih sudah lama sih Bu, saat saya mau masuk sekolah SMA. Nah disitu saat saya daftar kan dulu kan COVID sih Bu, jadi kan nggak pernah keluar rumah juga kan, di keluarga aja. Dari saat itu saya itu ditanyain sama dia, sekarang kan mau masuk SMA, mau sekolah di mana gitu. Terus ya saya bilang saya sudah daftar di ada di sekolah negeri di daerah saya situ. Ya emangnya cuma satu sih Bu, daerah saya negerinya itu. Jadi itu Bu. Terus dia kan tanya, habis ini mau dilanjutkan sekolah di mana? Terus ya saya bilang saya sudah daftar di sekolah negeri di daerah saya. Di daerah saya juga negerinya cuma satu sih Bu sebenarnya. Nah terus dia bilang mau lewat jalur apa gitu kan. Terus zonasi aku bilang. Terus gini katanya tuh dia bilang gini, kenapa kok lewat zonasi? Kan daerah sini kan nggak nggak terjangkau gitu loh Bu kalau lewat zonasi. Terus aku bilang gini, ya aku lewat prestasi lah gitu kan, ada di jalur yang lainnya gitu. Terus dia bilang gini Bu, emang kamu bisa kalau lewat prestasi? Udahlah sekolah di sini loh dekat rumah kan. Rumah saya itu sebelahnya itu ada sekolah Bu, tapi sekolahnya itu tempat apa ya Bu ya, kayak anak-anak nggak gimana ya Bu ya, Nakal-nakal. iya kayak nakal-nakal gitu loh Bu. Jadi kayak ya Bu ya selengean gitu loh anak-anaknya itu. Ya di situ saya dibilang di situ, so di sini saja loh sama kayak kamu gitu. Ya jadi di saat itu saya langsung nangis Bu, kan saya juga berat juga sekolah di negeri Bu. Oh, kamu nangis di depan mbaknya itu tadi? Iya. Terus mbaknya kayak gimana? Ya itu mbak itu Bu kayak ketawa gitu loh Bu. Oh, Mungkin ya pikiran dia cuma gitu doang kayak nangis gitu ya Bu. Kan saya juga masih apa ya Bu, masih remaja ya, kayak dibilang gitu kan apa juga gitu. Terus selain pernah ngomong itu, pernah nggak ngomong hal lain gitu Mbak Sanda ke Mbak Sandanya? Kayak hal yang lebih bikin Mbak Sanda sakit hati gitu? Mungkin setelah kejadian itu kan saya nangis, mungkin ya juga nggak berani lagi Bu. Oh. Kayak gitu. Tapi Mbak Sanda berhasil masuk ke SMA itu tadi ya Pak Mbak? Iya Bu. Oh berhasil masuk? Iya. Alhamdulillah ya Iya, kalau gitu. alhamdulillah. Oke. Terus Mbak Sanda itu pengennya seperti apa? Mbak Sanda pengen dia itu seperti apa Mbak Sanda? Ya saya itu sih Bu, kayak jangan gitu loh, jangan bilang kayak gitu. Kan gimana kalau dia sendiri, kalau saya bilang kayak gitu kan pastinya sedih juga Bu. Jadi janganlah kayak gitu. Oh, Mbak Sanda itu di sini pengennya kalau pengennya dia itu nggak ngomong sembarangan gitu ya ke Mbak Sanda. Gitu Bu maksudnya, ya benar. Kayak harus jaga omongan gitulah ya. Emangnya kan tadi Mbak Sanda bilang ya kalau Mbak Sanda itu udah berhasil masuk ke SMA negeri tadi. Nah kan Mbak Sanda udah bisa membuktikan ke dia kalau omongannya itu salah. Kenapa Mbak Sanda sampai sekarang masih ngerasa jengkel, kesal, marah ke dia? Ya saya masih itu Bu, kayak benci gitu loh Bu, jengkel, kenapa dia ngomong kayak gitu.
Oh. Jadi kan menyepelekan gitu loh Bu, menyepelekan saya itu. Ya tapi harusnya dengan Mbak Sandra masuk SMA negeri itu tadi kan udah bisa membuktikan gitu loh ke saudaranya Mbak Sandra itu tadi kalau omongannya itu salah. Iya benar sih Bu, sudah saya buktikan kalau saya masuk ke SMA yang saya mau. Tapi ya saya juga masih marah juga sama omongan dia itu sampai sekarang. Kenapa marah Mbak Sandra? Kan setiap orang kan punya apa ya, punya haknya sendiri gitu loh untuk mau ngomong seperti apa. Ya kan bisa nggak ngomong kayak gitu Bu? Ya mungkin pada saat itu dia emang lagi pengen aja ngegoda Mbak Sandra gimana? Tapi Bercanda. saya sampai nangis Bu, masa dia itu masih ketawa-ketawa. Dia nggak minta maaf Iya, gitu ya. dia juga nggak minta maaf. Terus akhirnya Mbak Sandra sakit hati. Sakit hati Bu. Oke. Emang orang tuh nggak boleh mengomentari hidupnya Mbak Sandra. Ya nggak apa-apa sih Bu. Ya, tapi kan saya masih marah aja sama omongannya. Ya nggak, kan katanya nggak apa-apa, harusnya bisa dong menerima apa ya, omongan masukan jahat dari orang lain. Kan setiap orang punya hak untuk ngomong apa isi hatinya mungkin. Iya sih Bu. Emangnya Mbak Sandra ini emangnya saudara Mbak Sandra itu penting banget buat Mbak Sandra, sampai Mbak Sandra itu sampai sekarang nih, sampai udah semester 5 ini masih kepikiran sama omongannya. Sebenarnya sih nggak penting sih Bu, itu kan nggak ngaruh juga sama hidup saya. Iya kan, benar. Emang apa ya, omongannya kan nggak berpengaruh. Kamu aja juga bisa gitu loh membuktikan kalau kamu bisa masuk SMA negeri itu tadi. Nah terus kenapa kamu sampai sekarang masih merasa marah, masih merasa kesal, masih merasa benci sama saudara kamu itu tadi? Nggak tahu ya Bu, masih marah gitu. Itu karena kamu saran ya. Memangnya ya nona itu. Misal kalau itu tadi saudara kamu minta maaf, ada nggak perubahannya buat hidup kamu? Nggak ada sih Bu. Ya kan nggak ada. Terus kenapa sampai sekarang masih dipikirkan omongannya? Kamu tadi juga bilang kan kalau orangnya juga nggak terlalu penting banget. Harusnya omongannya kan bisa apa ya, jadi pendam aja lah, nggak usah dipikirin lagi. Iya sih Bu, dihiraukan aja gitu ya Bu. Iya, dihiraukan aja. Nah sekarang pikiran Mbak Sandra tadi, perasaan Mbak Sandra tadi yang awalnya marah, jengkel, benci ke saudaranya Mbak Sandra itu tadi udah berubah yang seperti apa masih tetap sama merasakan jengkel, marah, benci? Ya mungkin itu aja sih Bu, kayak kecewa aja ya Bu ya, kayak saudara sendiri ngomong kayak gitu ke saya, cuman kecewa aja ya. Terus ngapain juga marah kan Bu, kan nggak penting juga ya buat saya. Terus kan saya juga masih ada di yang seperti ini, masih dulu juga masih bisa sekolah di SMA yang saya inginkan juga gitu. Jadi kan saya juga bisa membuktikan kalau omongannya juga salah gitu ya Bu ya. Ya sekarang ya mungkin kecewa aja sih Bu. Oke, berarti sekarang apa ya, 3 perasaan yang
sebelumnya Mbak Sandra rasakan tadi ini udah berubah ke kecewa aja gitu ya karena omongannya gitu kan. Terus Mbak Sandra juga tadi waktu peristiwa itu juga sudah membuktikan sendiri ke saudaranya Mbak Sandra kalau Mbak Sandra ini bisa masuk ke SMA negeri itu tadi gitu ya Mbak Sandra. Iya Bu. Oke, boleh tahu Mas, apakah masih ada yang mengganjal di hatinya Mbak Sandra yang disampaikan ke saya lagi? Udah sih Bu. Sudah. Nggak ada. Iya. Sudah itu aja berarti ya. Oke. Terus selama proses konseling kita hari ini gimana sih perasaannya Mbak Sandra? Ya sudah lebih lega sih Bu, karena kan sudah gimana ya, kayak menceritakannya ke Bu Nazila ini juga sudah kayak lebih terasa kayak lebih enteng aja gitu Bu. Oke. Baik, di sini saya mau berterima kasih ya ke Mbak Sandra karena udah mau datang ke sini. Saya juga mengapresiasi banget Mbak Sandra udah mau berbagi cerita ke saya gitu ya, udah mau berubah juga gitu ya Mbak Sandra. Semoga kedepannya juga bisa menjadi lebih baik gitu ya. Terus untuk minggu depan mungkin kita bisa ketemu lagi Mbak Sandra untuk melihat nih apakah perasaannya Mbak Sandra ini masih ada sedikit pengaruh dari rasa bencinya atau rasa jengkelnya, rasa marahnya gitu ya Mbak Sandra. Iya Bu, baik. Mungkin nanti bisa saya konfirmasi kembali ya sama Bu Nazila ya. Oh iya. Terima kasih juga Bu sudah menyempatkan waktunya untuk mendengar cerita saya. Iya, sama-sama Mbak Sandra. Kalau begitu saya mau pamit dulu ya Bu. Iya Mbak Sandra, silakan. Mari Bu. Oh iya, mari saya antar. Ya, sudah.